datang kembali di channel VP. Kali ini kita akan mereview sebuah motherboard yang murah yang lagi laris di pasaran, yaitu motherboard Faro. Di sini saya membeli motherboard Faro, harganya ya kisaran 5 sampai 600-an. Untuk dari packingnya ini, boxnya di sini support, ada yang support Core 2 Duo, chipset G41, chipset 61, sampai yang saya beli ini untuk chipset yang H81. Nah, ini produk-produk dari Faro. Yang tertinggi ada H110 revisi 4 yang revisi 3. Nah, bagaimana untuk isi dari motherboardnya sendiri, apakah worth it dengan harganya? Di sini mereka mencantumkan garansi 2 tahun dan original produk. Oke, kita langsung saja buka seperti apa isi dari motherboard ini. Di sini ada bonus kabel SATA standar, ada kartu garansi, bracket atau back panel, CD drivernya seperti sudah tidak asing dilihat ya, dan ada manual book atau petunjuk pemasangan dan penggunaan. Oke, untuk bentuk motherboardnya sendiri. Nah, ini dia motherboard Faro, chipset H81, soket 11 LGA 1150. Oke, sesuai yang tertera di boxnya, all solid capacitor. Jadi kapasitor yang mereka gunakan semuanya solid capacitor. Artinya kapasitor yang memang daya tahannya jauh lebih baik dibanding kapasitor biasa. Dari bentuknya saja sudah kelihatan yang solid kapasitor memang semuanya seperti ini. Kebanyakan kan motherboard pada umumnya dia campur, ada yang solidnya, ada yang biasa. Oke, untuk tampilannya seperti ini kurang lebih. Faro, ada Faronya, ini chipsetnya H81. Oke, jadi memang pure all solid kapasitor. Nah, untuk perbedaan dengan merek kembarannya atau versi murahnya dari Faro, itu ada bulldozer. Sama sih sebenarnya, masih produk Faro, cuman dia tidak full solid kapasitor. Kalau ini full solid kapasitor. Untuk soket yang disediakan di sini ada 4 soket USB 2.0 dan 2 soket USB 3.0. Di sini ada port HDMI, ada port VGA, onboard, LAN, dan audio. Ya, standar lah. Untuk belakangnya sama seperti pada motherboard pada umumnya. Untuk bentuknya sendiri, motherboard ini cukup kecil ya, jadi sepertinya ya mudah sekali dipasang di casing model seperti apapun. Nanti akan saya coba ini disandingkan dengan prosesor Intel Pentium G2340 yang Haswell. H61 ini Haswell gen keempat. Ini support Core i3 gen keempat atau yang sering kita sebut Haswell. Soketnya ini LGA 1150. Kalau yang H61 kan 1155. Dia 1150. Masih tertutup rapi. Nanti akan saya buka pas mau dipasang prosesor. Oke. Untuk harga ini kisaran 500 sampai 600-an, tergantung dari kalian membelinya mau di lapak yang mana atau di toko yang mana. Tapi kalau online ya kisaran segitu, nggak tahu kalau offline.
Dan adapun untuk klaim garansi saya belum pernah mencoba karena baru pertama nih mencoba membeli motherboard dengan merek ini. Untuk chipsetnya masih tergolong chipset terbaru, barangnya juga baru. Uniknya dari Paro ini, dia juga menyediakan chipset di bawah ini seperti G31 bahkan G41 yang masih menggunakan prosesor Portugo. Mungkin udah jarang ya kawan-kawan menggunakan prosesor tersebut. Ya pasti minimal Core i3. Untuk Core i3 yang gen pertama aja sepertinya sudah mulai jarang digunakan. Karena rata-rata minimal H61. Karena untuk prosesor gen ketiga, Core i3 gen ketiga atau chipset H61 itu harga prosesornya udah lumayan terjangkau lah. Kalau yang ini yang H81 atau Haswell gen keempat, harga prosesornya masih lumayan cukup tinggi untuk dikejar. Jadi orang kebanyakan lebih lari ke H61 atau gen ketiga. Nah, gen ketiga dan gen kedua lah itu masih ada kemiripan. Oke, sekian review dari saya. Nanti tinggal kita tes, running test apakah dia sesuai dengan motonya yaitu all solid kapasitor. Apakah ini akan kuat mengangkat prosesor Haswell, apakah dia real chipsetnya H81 dan soketnya LGA1150. Nanti kita akan buktikan di video berikutnya. Saksikan video berikutnya yang akan segera saya tayangkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang ingin merakit PC dan ada lagi mungkin pertanyaan di pikiran teman-teman, apakah ini bisa buat dijadikan buat PC gaming? Ya tentu menurut saya masih bisa lah. Tinggal kita padukan dengan perangkat-perangkat keras pendukung lainnya seperti VGA card-nya kita tambah, karena di sini juga disediakan slot VGA card, slot SATA itu ada semua lengkap seperti yang kita lihat tadi. Ini lengkap, motherboard ini lengkap. Jadi menurut saya ini masih worth it antara harga dan fungsinya. Adapun real berfungsi atau tidaknya nanti akan kita buktikan setelah ini. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, dari spesifikasinya, ini worth it ya. Jika kita melihat untuk tipe yang lain, Paro juga menyediakan chipset di bawah ini. Ada G41, G31, ini masih menggunakan RAM DDR2 ini, Core 2. Ini yang DDR3 nya. Ini chipset sudah lawas sekali, dan untuk merek yang lain mungkin sudah tidak mengeluarkannya, tapi untuk di Paro dia masih memproduksi chipset ini dengan kondisi baru. Menarik sebenarnya. Untuk video berikutnya saya juga akan mencoba apakah chipset G41V ini atau G31V ini support with core to quad atau quad core Intel quad core Q6600 series atau Q9900 series. Apakah dia support? Karena kan selama ini yang artikel-artikel yang saya baca mereka masih menggunakan core to quad biasa. Untuk quad core saya belum pernah melihat apakah dia support atau tidak. Termasuk sellernya pun saya tanya yang G41 ini support apa tidak di core to quad, mereka jawab tidak tahu. Nah itu perlu kita buktikan, nanti akan saya buktikan. Saya akan mencoba mereview kembali G41V ini dengan perpaduan prosesor Intel Quad Core. Nah untuk H61 ini gen ketiga atau gen kedua masih sepertinya bisa. Sandy Bridge sama Epic Bridge itu banyak persamaan, soketnya pun sama 1155. Nah untuk yang dua ini memang sudah mulai perubahan, ini 1150 dan ini 1151. Ini sudah DDR4 kalau nggak salah, ini masih DDR3, yang ini DDR2. Ya
buat teman-teman yang penasaran dengan motherboard ini, sekian review dari saya, mudah-mudahan membantu untuk menjadi bahan pertimbangan teman-teman jika mau membeli motherboard harga yang murah tapi kualitas oke. Untuk saat ini saya masih recommended motherboard ini dengan harga yang murah, kualitas oke. Karena apa? Karena saya melihat real dia menggunakan all solid kapasitor, dan all solid kapasitor ini memang solid kapasitor ini sudah terbukti ketahanannya, dia tahan panas dan lebih awet dibanding kapasitor biasa yang bentuknya mirip seperti batu baterai biasa kan. Kalau kapasitor biasa, kalau ini memang sedikit lebih apa ya, bentuknya lebih keren lah, itu lebih padat kelihatannya. Nah, untuk produk bulldozer juga kebetulan saya order sepaket. Ada bulldozer mengeluarkan PSU seri Thanos 500 watt. Nanti ini akan saya coba padukan power supply-nya bulldozer, motherboard-nya Faro, dan prosesornya Intel G3240 Haswell. Mudah-mudahan ini pasangan yang pas atau yang memang benar-benar oke. Ya, sekian review dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.